Baik, di sini saya akan menjelaskan manusia menurut perspektif agama. Menurut agama, dalam teologi Kristen Protestan, manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan menurut gambar Allah atau imago Dei untuk hidup dalam persekutuan atau komunitas, mencerminkan kasih Allah dan melayani sesama, bukan untuk hidup sendiri. Konsep ini menekankan interaksi, kerjasama, dan tanggung jawab sosial sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Saya akan menjelaskan mengenai poin-poin utama manusia sebagai makhluk sosial menurut pandangan Kristen Protestan. Poin yang pertama adalah panggilan untuk berkomunitas. Yang dimaksud dengan poin pertama adalah di mana manusia dipanggil untuk hidup bersama dalam komunitas, baik dalam keluarga maupun dalam gereja. Konsep ini juga diperkuat dengan ajaran tubuh Kristus, yaitu di mana setiap orang Kristen adalah anggota yang berbeda, namun saling membutuhkan dan saling melengkapi, serta bekerja sama dalam kasih. Dan poin yang kedua adalah sarana pertumbuhan rohani. Yang dimaksud dengan poin kedua adalah interaksi sosial dan keterlibatan antar sesama dalam komunitas yang diperkuat dengan komunikasi dan juga dukungan. Ini juga dianggap sebagai sarana pertumbuhan iman dan juga karakter Kristen. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu wujud pelayanan dan kasih. Sebagai makhluk sosial, manusia Kristen dipanggil untuk melayani sesama atau belas kasihan sebagai bentuk cinta kepada Tuhan. Poin yang keempat dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial. Manusia memiliki tanggung jawab atas tindakan dan keputusannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Diwujudkan dengan membangun kebaikan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial menurut pandangan ilmu sosial. Manusia sebagai makhluk sosial atau homo socius adalah kodrat manusia yang tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain dan cenderung berkelompok untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis. Nah, konsep ini menekankan interaksi dan ketergantungan timbal balik dan juga kepatuhan pada norma. Berikut saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting teori manusia sebagai makhluk sosial menurut ilmu sosial. Poin yang pertama ada John Politikon dari Aristoteles, yang dimana manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Di poin yang kedua ada ketergantungan timbal balik, yang dimana manusia memerlukan orang lain untuk bertahan hidup dan berkembang, baik secara ekonomi, emosional, maupun sosial. Dan di poin yang ketiga, poin terakhir, yaitu ada bentuk tindakan sosial, di mana terwujudnya dalam gotong royong, empati, membantu orang lain, dan kepatuhan terhadap hukum atau peraturan. Baik, kesimpulannya, manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri. Dalam pandangan agama, manusia diciptakan untuk bersekutu, mencerminkan kasih Tuhan, dan melayani sesama. Dan dalam ilmu sosial, manusia diciptakan untuk manusia tidak dapat hidup sendiri, baik dalam kebutuhan fisik maupun psikologis. Jadi, dengan demikian, kedua pandangan tersebut sama-sama menegaskan bahwa pentingnya adanya kerjasama, interaksi, dan kepedulian antara sesama manusia.